Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernisa Letanindya dari MP 2022A dan dua rekan saya yaitu Naila dan Najwa dari MP 2022A. Yang pertama ada universalitas Islam dalam konsep politik. Dalam pandangan Islam, politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Pelaku urusan tersebut disebut politikus atau siyasiun. Menurut Hasan al-Banna, siyasah dibagi menjadi dua, yaitu siyasah syariah dan bukan syariah. Siyasah syariah artinya membawa seluruh urusan umat manusia sesuai dengan pandangan syariat dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Sedangkan siyasah yang bukan syariah adalah siyasah yang membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan buatan manusia sebagai pengganti dari ajaran Islam dan berbeda dengan syariat Islam. Kedua ada nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Politik dalam Islam memiliki nilai keadilan yang universal, berlaku untuk seluruh manusia dan golongan, sebagaimana saat Rasulullah menjadi kepala negara Islam di Madinah sekaligus sebagai Nabi dan Rasul. Dalam praktik politik demokrasi yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat konsep musyawarah yang sesuai dengan konsep politik Islam. Ada beberapa prinsip yang menjadi titik temu Islam dan demokrasi. Yang pertama, prinsip keadilan. Menurut Ragib al-Asfahani, keadilan adalah keseimbangan yang selaras. Kata adil dalam Al-Quran dalam bentuk kata dasar dan kata kerja muncul sebanyak 28 kali. Sinonimnya, kata al-qisti atau keseimbangan disebutkan sebanyak 25 kali. Sedangkan dalam hadis, kata adil juga sering disebutkan. Yang kedua, prinsip persamaan. Umat manusia diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Manusia semua sama berkaitan dalam hak dan kewajiban. Manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan agama, warna kulit, dan suku bangsa. Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan di mata Sang Maha Pencipta kecuali dalam hal ketakwaan. Yang ketiga, prinsip kebebasan. Prinsip yang didasari oleh konsep menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Kebebasan merupakan fitrah. Manusia mempunyai kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan serta bertanggung jawab. Walaupun demikian, manusia tidak dibenarkan untuk menggunakan kebebasannya secara semena-mena. Yang terakhir ada prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia adalah hak permanen yang dimiliki setiap anak manusia sejak dari lahir hingga akhir hayatnya. Sang Maha Pencipta menganugerahkan akal kepada manusia agar manusia tidak berperilaku seperti hewan dalam menjalani kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fadia Mufti dengan NIM 1103622073 dari MP22A. Kelompok 12 akan mempresentasikan tentang variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan agama. Agama memiliki kedudukan yang penting bagi manusia karena agama berhubungan langsung dengan Sang Pencipta yang diyakini oleh setiap umat beragama yang ada di dunia ini. Sedangkan negara menjadi sebuah tempat yang di dalamnya terdapat segenap aturan yang dimiliki oleh masyarakat. Paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara menurut Zalpukan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu paradigma sekularistik yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Ali Abdul Al-Razik menjelaskan pandangannya dengan beberapa prinsip. Prinsip pertama, tidak ada sistem khilafah dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip kedua, Muhammad seorang Rasul bukan penguasa negara. Prinsip ketiga, perpolitikan dalam Islam adalah murni diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia dapat mengembangkan pemerintahan melalui akal dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kedua, ada paradigma formalistik yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna yang menyangkut segala-galanya termasuk masalah negara atau sistem politik. Keterlibatan pandangan formalistik terhadap Islam diantaranya adalah melahirkan suatu kecondongan memahami Islam dalam arti yang sebenarnya yang hanya mementingkan dimensi luarnya saja, sehingga dimensi lain dari pedoman Islam menjadi terlupakan. Hal ini memberikan suatu dampak bagi kaum muslim, yaitu dapat menghambat untuk mengerti pesan-pesan dalam Al-Quran sebagai panduan kehidupan manusia. Ketiga, ada paradigma substansialistik yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata. Dalam perspektif Muhammad Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tetapi betul-betul bersifat keduniawian. Pemerintah Islam bersifat keduniawian dikarenakan pemerintahannya didasarkan atas demokrasi kedaulatan manusia yang dijunjung tinggi.
Manusia memiliki kebebasan memperoleh hak dalam kehidupannya yang telah diatur oleh pemerintahan negara, seperti kebebasan dalam mengutarakan pendapat. Islam bukan hanya sekedar agama saja, tetapi Islam memiliki kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar umatnya. Perspektif Muhammad Hussein Haikal, prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Manusia hanya diberikan pedoman dasar oleh agama untuk menjalin kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Tidak ada sistem pemerintahan yang baku dalam Islam. Dengan syarat menjunjung persamaan antar masyarakat, maka Islam membebaskan umatnya untuk mengikuti sistem pemerintahan yang seperti apapun. Nah, menurut pandangan Edi Gunawan, dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep atau paham. Yang pertama itu paham teokrasi, menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara melekat dengan agama karena firman Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Paham teokrasi ini mengalami perubahan menjadi terbagi atas paham teokrasi langsung dan juga paham teokrasi tidak langsung. Dalam paham teokrasi langsung, diyakini jika pemerintahan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena adanya negara di dunia ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang berkuasa juga Allah. Sedangkan paham teokrasi tidak langsung meyakini jika pemerintahan bukan merupakan kekuasaan langsung dari Allah, tetapi yang mempunyai kekuasaan atas suatu negara adalah seorang kepala negara atau raja. Yang kedua, ada paham sekuler. Paham ini menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan beda. Keduanya tidak memiliki hubungan. Negara menjadi urusan duniawi, sedangkan agama menjadi urusan rohani. Walaupun terjadi pemisahan antara agama dan negara, negara yang menganut paham sekuler tidak membatasi dan juga tidak mencampuri tentang keyakinan yang dipilih oleh penduduknya. Lalu yang ketiga ada paham komunis, yaitu sebelum mendapatkan jati diri seseorang, agama menjadi kesadaran bagi orang itu sendiri. Pada paham ini nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Nah, menurut Edi Gunawan juga, hubungan agama dan negara itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bersifat antagonistik yang memiliki ciri adanya kekacauan antara negara dan Islam sebagai agama. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan keberpihakan pemahaman agama antar masyarakat. Negara menduga jika Islam memiliki kekuasaan yang memungkinkan untuk menyaingi keberadaan negara. Karena itulah hubungan ini disebut hubungan antagonistik. Lalu yang kedua ada hubungan akomodatif, yaitu antar negara dan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berusaha untuk mengurangi agar tidak terjadi konflik. Dalam hubungan ini negara mendukung Islam karena mengetahui jika umat Islam memiliki kekuasaan politik yang potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Faradisa dari MP 2022A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Yang pertama itu adalah nasionalisme, berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Selain itu, nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan dengan bangsa. Terdapat dua pengertian dari bangsa, yaitu pengertian antropologis dan sosiologis. Yaitu bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa ada satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Terdapat berbagai bentuk dari nasionalisme, salah satunya nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang menunjukkan negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, biasanya nasionalisme religius ini merupakan campuran dengan nasionalisme etnis. Perkembangan nasionalis religius di Indonesia pada awal merumuskan ideologi ini, pendiri bangsa terbagi menjadi dua kubu, diantaranya kubu nasionalis dan kubu islamis. Melalui perdebatan yang sangat panjang, akhirnya mereka mampu melahirkan ideologi Pancasila. Nasionalisme religius itu konsepnya adalah karakter kebangsaan yang paling cocok dan relevan bagi negara Indonesia yang di dalamnya memiliki masyarakat plural atau plural society. Selanjutnya, sedangkan Pancasila merupakan kalimah sawa, titik temu pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi ideologi dan dasar negara.
Sebagaimana dengan kecintaan dengan tanah air, tentunya jiwa semangat nasionalisme ada pada diri setiap umat. Adapun semangat nasionalisme yang tergambar dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Fil 105 ayat 1 sampai dengan 5. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Kisah para penduduk Mekah dalam menjaga kelestarian peninggalan nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan penduduk Mekah bersatu menghalau penyerangan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ayat ini mengindikasikan bahwa perjuangan membela keutuhan tempat tinggal yang diserang oleh penjajah, mengindikasikan sikap nasionalisme yang harus dipupuk bersama demi keutuhan tanah air. Kendatinya pun akhirnya datang bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.